Setiap kali kita hadir di majlis ilmu, di majlis sholawat, di majlis yang dikatakan oleh para ulama model seperti kita malam hari ini, duduk bersolawat, berzikir kepada Allah, adalah raudhah min riyadil jinan. Ini adalah gambaran taman-taman surganya Allah di muka bumi ini. Maka diperintahkan kita adalah farta'u, nikmati, yang senang, yang betah, berlama-lamalah kalian di tempat itu. Karena apa? Karena saat itu malam hari ini kita sedang berada di gambaran taman-taman surganya Allah yang ada di muka bumi. Oleh karenanya kalau kita berada di surganya Allah, taman surganya Allah indahnya seperti ini. Kenapa dikatakan surganya Allah, taman-taman surganya Allah? Karena setiap kita hadir di majlis sholawat, yang dikeluarkan, yang disampaikan tidak ada yang jelek-jelek, kecuali yang indah-indah tentang Rasulullah SAW. Karena di dalam diri Rasulullah tidak ada aib, tidak ada cacat, tidak ada kekurangan baginda Nabi Muhammad SAW. Iya, khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Kanjeng Nabi diciptakan oleh Allah tidak punya kekurangan, tidak punya cacat, tidak punya sedikit pun sifat negatif, tidak ada. Bukan hanya manusia paling sempurna, tapi makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, yang paling komplit, baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya makanya kalau ada majlis sholawat, majlis yang dibacakan riwayat Nabi, dikatakan itu adalah surganya Allah yang ada di muka bumi. Kenapa? Karena nanti di akhirat, di surga yang sesungguhnya, kalau kita duduk bersama Nabi Muhammad, maka surga itu yang kita tempati nanti jauh lebih indah daripada halnya pada malam hari ini. Kenapa? Karena yang kita sanjung, yang kita puji, yang kita baca riwayatnya tepat berada di hadapan kita. Kita memandang wajah mulianya Nabi, kita mendengar suara mulianya Nabi, kita bisa mencium bau wangi tubuhnya Nabi. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad, kalau ada orang punya cita-cita tertinggi khusus buat umat Nabi Muhammad, yang paling tinggi, yang paling mentok adalah apa? Bisa berjumpa dengan Nabi, duduk dengan Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu cita-cita paling tinggi, cita-cita paling mulia bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya setiap kita hadir di majlis sholawat, berangkat dari rumah, niatkan hadir saya ke majlis sholawat untuk mencari ridhonya Nabi Muhammad. Hadir saya di majlis sholawat untuk tolabul ilm, untuk menambah ilmu. Saya hadir di majlis sholawat agar supaya saya semakin mencintai Nabi dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Itu adalah yang paling mulia, yang paling hebat. Kenapa? Karena apapun jabatanmu, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun kekayaan kita, setinggi apapun kita punya bangunan rumah yang hebat, mobil yang banyak, tapi kalau di surga gak ketemu Nabi Muhammad, di akhirat gak ketemu Nabi Muhammad, percuma semua. Puncak-puncaknya keindahan adalah memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Itu makanya kalau hadir majlis sholawat ini, kita malam hari ini duduk di tempat ini, dari majlis yang mulia ini, dari mimbar yang mulia ini, saya menyampaikan kepada seluruhnya. Saya nggak ceramah, saya hanya ngajak saja, khususan bagi Zahir Mania. Kalau jenengan ingin selamat hidup sekarang di dunia, di akhir zaman, di zaman yang penuh dengan fitnah, di zaman yang penuh dengan orang menebar kebencian di mana-mana, masuklah di majlis sholawat, hadir di majlis di mana dibacakan Nabi, maka kau akan selamat dunia dan akhirat. Kenapa? Karena saat ini kita hadir, kita duduk, malam hari ini kita hidup di zaman banyak orang-orang pinter. Kita sekarang hidup di zaman banyak orang-orang pinter, baik pinter ilmu agama dan ilmu umum. Tapi nyuwun sewu, mohon maaf, sekarang banyak orang berilmu, sekarang banyak orang alim, tapi belum tentu bisa mengajak orang jadi baik. Kenapa? Karena melupakan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ilmu itu nomor 2, adab nomor 1, budi pekerti nomor 1. Maka dikatakan oleh para ulama, al-adab fawqul ilm. Akhlak, budi pekerti yang baik itu adalah lebih mulia kedudukannya dari ilmu. Orang punya ilmu nggak punya akhlak, orang pinter nggak punya aturan, diibaratkan orang badannya bagus tapi nggak pakai baju, telanjang. Badan itu adalah ilmu, pakaian itu adalah akhlak. Jadi supaya Anda terlihat tampan, terlihat baik, terlihat mulia di hadapan orang,
maka tubuhmu sudah wangi, tubuhmu sudah bagus, kamu sudah bentuk dengan cara macam-macam, lalu ditutup dengan akhlak, dengan pakaian yang mulia, yang baik, dikasih parfum yang wangi, itu baru menjadi ilmunya manfaat dunia dan akhirat. Dan akhlak yang paling mulia, kalau akhlak mengikuti akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah makanya majelis sholawat diadakan di mana-mana, dibesarkan di mana-mana, supaya umat ini selalu hidupnya bercermin dengan Rasulullah SAW. Mohon maaf, saya menyampaikan kepada siapapun yang memiliki majelis taklim sholawat seperti model malam hari ini, tolong biasakan majelis sholawat ini jangan dibuat guyonan. Majelis sholawat jangan dibuat bercanda. Majelis sholawat jangan dibuat bahan lucu-lucuan. Majelis sholawat jangan dibuat orang-orang itu malah lupa sama Nabi. Orang hadir ke majelis sholawat supaya ingat pada Nabi. Jadi tolonglah siapapun yang memiliki majelis sholawat, tolong jaga majelis ini, jaga marwah majelis sholawat, jaga keindahan majelis sholawat. Karena majelis sholawat dibikin untuk apa? Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih, agar orang banyak bersolawat pada Nabi. Supaya apa? Supaya ruhnya tidak putus hubungan dengan ruhnya Nabi, supaya setiap hari bisa mengingat Nabi, supaya bisa memperbanyak solawat pada Nabi, supaya bisa mempelajari sunnah-sunnah Nabi, supaya apa? Di dunia duduk dengan majlisnya Nabi, di akhirat bisa duduk dengan Rasulullah SAW. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Orang nanti di akhirat akan dikumpulkan tergantung siapa yang kau cintai tatkala kau hidup di dunia. Kamu cinta dengan artis, maka kamu di akhirat duduk dengan artis. Kalau kau cinta dengan pemain sepak bola, yang kau idam-idamkan pemain sepak bola, di akhirat kamu akan ditemani dengan pemain sepak bola. Tapi kalau kau mengidam-idamkan Nabi Muhammad, yang kau bayangkan hanya Nabi Muhammad, yang kau cintai Nabi Muhammad, yang kau rindukan Nabi Muhammad, maka yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Orang nanti di akhirat akan dikumpulkan dengan yang kau cintai, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Ulama-ulama kita termasuk yang siapa diantaranya? Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, waliullah, seorang wali, seorang rajanya wali di zamannya. Beliau mengatakan, saya wallahi, sumpah demi Allah, saya ingin masuk surga, saya mengharap surga, bukan karena dijanjikan keindahan surga, bukan karena diceritakan di surga ada ini, ada itu, indah ini, wallahi bukan karena itu. Wallah, saya ingin masuk surga dikarenakan di surga ada kekasihku Muhammad SAW. Kalau saya masuk surga tapi tidak berjumpa dengan Nabi, maka surga enggak indah. Surga itu menjadi indah karena di dalamnya ada manusia paling indah, ada makhluk paling indah, baginda Muhammad SAW. Fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa li hubbi fiha khayyama. Beliau mengatakan, wallah, saya ingin masuk surga bukan karena dijanjikan ada bidadari, bukan karena di surga ada sungai dari susu, ada sungai dari madu, ada sungai dari arak. Saya enggak ingin itu. Yang saya inginkan duduk dengan kekasihku Muhammad SAW. Nah, saya sampaikan khususan kepada Zahir Mania, cita-citamu seperti pendahulu kita. Bikin cita-citamu sebagaimana Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Bikin cita-citamu sebagaimana Syekhona Khalil Bangkalan. Bikin cita-citamu sebagaimana para ulama, para habaib min ahlus sunnah wal jamaah. Beliau enggak mengharapkan kedudukan di dunia, beliau enggak ingin dipuji manusia di dunia, tapi beliau ingin dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Itu kenikmatan paling mulia. Makanya orang sekarang ini banyak orang alim, orang hafal Quran banyak, orang ahli hadis banyak, alumni dari Hadramut, alumni dari Mesir, alumni dari Mekah, alumni dari Madinah, alumni dari Syria banyak. Tapi lihat sekarang keadaan masyarakat. Kenapa? Adab tidak ada. Budi pekerti nggak dipakai, anak kecil kurang ajar sama orang tua, orang tuanya melalaikan pendidikan anaknya, orang sudah yang kaya nggak peduli dengan yang miskin sekarang sudah melalaikan syariat, macam-macam. Kenapa? Karena banyak orang alim, banyak orang pintar, tapi akhlaknya tidak mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Sehingga banyak orang ceramah, banyak orang dakwah mengeluarkan dalil yang bagus, mengeluarkan dalil Al-Quran, mengeluarkan dalil hadis, tapi nggak masuk ke hatinya yang mendengarkan. Sebabnya apa? Bukan karena Allah, bukan karena Nabi Muhammad. Orang dakwah sekarang mencari popularitas, orang dakwah sekarang mencari penggemar, orang dakwah sekarang mencari subscriber,
Gitu ya. Orang dakwah sekarang pun ingin dipuji oleh manusia tapi nggak ingin dipuji oleh Allah dan Rasulullah. Ini yang perlu diperbaiki. Silakan bikin majlis, silakan dakwah, silakan bikin pengajian, niatmu dibenarkan, caramu dibenarkan. Kalau Anda mengharapkan sesuatu yang baik, maka lakukan dengan cara yang baik. Mustahil Anda akan mendapatkan kebaikan kalau dengan cara yang tidak baik. Lakukan sesuatu yang baik, maka kau akan mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya dan Majlis Az-Zahir selalu dapat alhamdulillah dapat bimbingan dari Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Hashim bin Ali bin Hashim bin Yahya. Semoga Allah memanjangkan usia beliau sehat wal afiah. Kita alhamdulillah selalu sowan kepada para kiai. Kita selalu sowan kepada para habaib min ahlus sunnah wal jamaah. Kita minta saran, kita minta masukan, kita masuk kritik, minta kritikan supaya apa? Ben uripe berkah, supaya hidupnya berkah. Kenapa? Karena orang zaman sekarang udah nggak percaya sama berkah. Orang zaman sekarang nggak percaya sama keberkahan. Doa kiai nggak percaya, doa habaib nggak percaya, doa ini nggak percaya. Yang dipercaya apa? YouTube. Yang dipercaya apa? TikTok. Yang dipercaya apa? Instagram. Lebih yakin dengan yang ada itu. Buktinya apa? Buktinya sekarang jarang ada orang sowan ulama, tapi lebih sering duduk di hadapan handphone. Berjam-jam waktunya setiap hari dibuang-buang hanya untuk apa? Untuk melihat statusnya orang. Berjam-jam waktunya dihabiskan duduk, nggak ada manfaatnya, hanya untuk apa? Untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal kita diciptakan oleh Allah di dunia, wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Padahal Allah menciptakan jin dan manusia untuk memperbanyak pahala, untuk banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jenengan coba introspeksi diri. Kita kalau ingin selamat di dunia, hasibu qabla an tuhasabu. Nilailah dirimu sendiri dulu. Coba sebelum menyalahkan orang lain, coba dinilai, dihitung diri kita. Kira-kira kita melihat wajah kita di kaca, di cermin, apakah sudah pantas wajah model seperti saya ini untuk berada di surganya Allah yang indah? Apakah sudah pantas orang seperti saya, dosanya seperti ini, sholatnya hanya seperti ini, puasanya hanya seperti ini, pahalanya cuma segini? Kira-kira kalau saya mati bertemu dengan malaikat Israel, apakah bisa mulut saya mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sedangkan kelakuan saya masih model seperti ini? Setiap hari saya keluar dari rumah menyebar fitnah, setiap hari saya keluar dari rumah hanya ghibah, setiap hari saya keluar dari rumah hanya bermaksiat pada Allah, setiap hari saya keluar dari rumah malah menyakiti Nabi Muhammad. Tapi yang diharapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kau nggak berbuat yang baik, nggak mungkin kau dapat hasil yang baik. Perlu diperbaiki, perlu diperbaiki. Kita harus berbuat menyenangkan Nabi Muhammad. Bahagiakan selalu Rasulullah, maka kau akan dibahagiakan oleh Allah. Bahagiakan selalu Nabi Muhammad, jangan kecewakan Nabi. Kalau ada orang memfitnah saudaranya, Nabi nangis. Kalau ada orang memfitnah keluarganya, Nabi nangis. Menyakiti keluarganya nangis, mendolimi tetangganya, Nabi Muhammad bersedih. Kalau ada orang setiap hari menyebar fitnah di media sosial sehingga membuat umat Islam khususnya yang ada di Indonesia terpecah belah, tercerai-berai gara-gara tangan kita membuat status, Nabi Muhammad nangis, Nabi Muhammad sedih. Kalau Nabi Muhammad sedih, Nabi Muhammad nangis, Allah juga bersedih, Allah juga marah. Kalau Allah marah, Allah akan memerintahkan makhluknya yang berupa malaikat, baik penjaga gunung, penjaga laut, penjaga yang mana, Rasulullah akan memberikan pelajaran pada umat ini. Allah nggak akan ngasih balak pada umat Nabi Muhammad, tapi Allah akan mengembalikan umat ini kepada Allah dengan cara apa? Kasih pelajaran. Kalau ada orang sudah banyak maksiat, penjaga gunung disuruh sama Allah, wahai malaikat penjaga gunung, ledakkan gunung itu supaya umat Nabi Muhammad berzikir kepadaku, supaya mereka beristighfar kepadaku, supaya mereka kembali ke jalan nabinya. Meledak gunung Semeru. Begitu meledak gunung Semeru, yang dipanggil sama orang siapa? Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, la haula wala quwwata astagfirullah. Ingin eling lagi sama Gusti Allah. Jadi kalau ada gunung meledak, kalau ada banjir, ada tsunami, bukan bala. Tapi apa? Cintanya Allah kepada umat Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya kita kembali kepada Allah, supaya kita kembali kepada jalannya para guru-guru kita, kembali kepada jalannya Nabi Muhammad SAW. Mumpung
Mumpung Allah nggak nyuruh malaikatnya berbuat seperti itu, ini lebih baik begini. Dengan kita duduk bareng seperti ini, satu visi, satu misi, satu suara. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Dengan cara itu Allah akan memerintahkan semua malaikat-malaikatnya Allah turun di muka bumi bersama dengan kita, bersolawat pada Nabi dan memohonkan ampun kepada siapapun yang membaca solawat pada Nabi Muhammad SAW. Nggak ada musibah, nggak ada penyakit, nggak ada bala. Kalau yang dilakukan umat Indonesia modelnya seperti malam hari ini, Indonesia aman, damai, tentram, makmur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya sekali lagi memberikan salut dan memberikan aplaus buat panitia pada malam hari ini. Selamat, tepuk tangan buat para panitia. Dan siapapun yang membantu suksesnya acara kita malam hari ini, kita mendoakan mudah-mudahan diganjar pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masyarakat Kecamatan Banyuates tahun depan bisa melaksanakan haji dan umroh semuanya insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Begitu juga saya belum pernah umroh, saya belum pernah haji. Mudah-mudahan saya juga haji dan umroh. Ya, saya doakan sampean terus, sampean enggak doakan saya. Pantas aku ora umroh gitu. Wah, berat. Saudara Nabi Muhammad